Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Aku tak bisa, bukan tak mau, jawab Erwin. Ini, kata Saodah memberi sekapur sirih yang dipersiapkannya selagi ngomong-ngomong tadi. Kau kunyah sirih ini nanti, basahi ujung jari tengahmu dengan air. Kau buat tanda silang pada muka gadis itu. Begitu juga pada kedua telapak tangan dan kakinya. Sambil membuat tanda silang itu, kau sebut namanya 7 kali. Namanya Ewis. Jangan kedengaran. Nah, terimalah semua ini. Lakukan seperti yang kuminta. Selagi Erwin terheran-heran dan masih mau bertanya, wanita itu hilang dari hadapannya. Dia sadar kini bahwa dia bukan berhadapan dengan seorang wanita tidak baik-baik, melainkan dengan seorang perempuan sakti yang menamakan dirinya Saodah. Dia keluar dan mengikuti kemana dibawa kakinya. Ketika kakinya membawanya masuk ke sebuah pekarangan, dia pun tak bisa mencegah. Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan, tetapi dia sudah sampai di rumah hitam. Daerah itu tak dikenalnya, pun rumah siapa itu tidak diketahuinya. Tetapi dia memberi salam sebagaimana dipesan Saodah. Erwin mendengar orang ngomong-ngomong, salamnya dijawab dan dia disuruh masuk walau tak ada seorang pun di antara mereka mengenal dia. Saudara siapa dan apa hajat? Tanya Paman Ewis. Saya Erwin, mau mengobati gadis yang sedang sakit, jawab Erwin. Orang itu terkejut heran lalu memanggil abangnya. Itam yang sedang di kamar anaknya. Itam keluar, dia pun heran dan malu. Tak pelak lagi, anak muda ini punya ilmu yang tidak kepalang tanggung. Karena dia sendiri pun orang berilmu. Maka dia tak tanya mengapa Erwin tahu bahwa anaknya sakit. Yang dia ingin tahu hanyalah mengapa Erwin mau mengobati anaknya. Bukankah itu kewajiban manusia terhadap sesamanya? Kata Erwin. Itam tambah malu, padahal Erwin sama sekali tidak tahu bahwa dialah yang mengirim ular tedung kemarin malam. Dia juga yang hendak membunuhnya di rumah makan melalui racun. Di dalam hati, dia ragu juga akan maksud anak muda ini. Kalau dia tahu bahwa Itam yang hendak membunuhnya, bukan mustahil dia datang untuk membalas dendam, bukan hendak menyembuhkan, tetapi hendak membinasakan Ewis. Tetapi dia bantah keraguannya. Kalau Jalubuk tadi mau, bukankah dia bisa mematikan Ewis? Pikirannya jadi kacau dan dia jadi ketakutan lagi ketika Ewis menjerit-jerit histeris. Erwin mengunyah sirih yang diberi Saodah. Dia sudah duduk di samping tempat tidur Ewis atas izin paman gadis itu. Sementara Itam sudah diam saja berserah kepada nasib. Seterusnya, Erwin mengikuti petunjuk Saodah, menyebut nama Ewis 7 kali di dalam hati, lalu membuat tanda silang di dahi, di kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya. 5 buah tanda silang berwarna merah. Di luar terdengar suara auman harimau. Suara Jalubuk yang senang melihat kebaikan hati dan kemampuan anaknya. Walaupun dia tahu dari siapa Erwin mempelajari ilmu perdukunan itu. Mata Ewis yang melotot dalam tempo beberapa menit saja telah biasa kembali, dan gadis itu memanggil ayahnya minta minum. Dia memandang kepada Erwin dan tersenyum. Hati Itam dan segenap keluarga yang hadir menjadi lega. Mereka merasa kagum dan mengucapkan terima kasih sambil hendak memberi uang kepada Erwin. Anak muda itu menolak. Dia tidak hidup dari perdukunan, katanya. Dia menolong karena panggilan semata-mata.
Ewis yang berkata, "Kak, besok kakak kembali lagi ya. Tanpa kakak mungkin Ewis tidak akan bisa sembuh." "Jangan berkata begitu. Aku hanya berusaha. Yang menyembuhkan Tuhan." Erwin pergi, diantar Itam sampai ke pintu pagar. Sebagaimana tadi, tanpa dirasanya entah berapa jauh dia berjalan, dia telah tiba kembali di rumahnya. Ki Ampuh yang tadi menghilang dari ruangan ketika melihat Erwin masuk, kini telah hadir kembali. Dia pun kagum, tetapi melanjutkan bujukannya kepada Itam untuk mengirim Ki Dodol menyudahi nyawa anak muda itu. Hati Itam berperang. Dia merasa berhutang nyawa anaknya pada Erwin. Tetapi menjadi pantangan Ki Dodol untuk tidak meneruskan tugas yang dibebankan pada dirinya. Kalau dia tidak jadi disuruh membunuh Erwin, maka dia akan berhak membunuh Itam sendiri atau salah seorang keluarga Itam. Mungkin Ewis, anaknya tersayang. Ki Ampuh menerangkan kepada Itam bahwa di dalam dunia ilmu gaib, orang tidak boleh terpengaruh oleh kebaikan seseorang. Mungkin kebaikan Erwin hanya dimaksudkan untuk melemahkan hati Itam, supaya jangan sampai hati meneruskan maksudnya menyingkirkan dia. Kata Ki Ampuh, kedatangannya menyembuhkan Ewis semata-mata karena rasa takut dan ingin berbaikan. Kalau dia punya ilmu yang betul-betul tangguh, dia tak akan sudi berbuat kebaikan terhadap Itam. Itam yang sebenarnya tidak setuju dengan bujukan Ki Ampuh berbuat seolah-olah apa yang dikatakan orang tua itu benar. Padahal dia berbuat demikian hanya karena baginya tiada pilihan yang lebih baik daripada mengikuti anjuran Ki Ampuh. Itam bukan tidak mau membalas budi Erwin, tetapi lebih daripada itu tentulah ia hendak menyelamatkan nyawanya, anaknya, atau salah seorang keluarganya yang terdekat. "Memang benar katamu," kata Itam. "Kita akan meneruskan maksud kita. Tetapi kalau kita berhasil, apakah Adam mau membayar lipat ganda? Pekerjaan ini berat karena kita bukan menghadapi orang sembarangan. Sudah kau lihat bahwa anak muda itu yang menyembuhkan anakku. Terus terang aku akui bahwa aku sendiri tak akan sanggup menyembuhkan Ewis. Ada penyakit kiriman yang hanya dapat disembuhkan oleh orang tertentu. Lain orang, bagaimanapun hebat ilmu di dalam dadanya tidak akan sanggup. Tapi aku akan membunuh dia dengan janji bayaran harus 3 kali lipat. Adam pasti akan membayar. Dia mau merebut Indah dari Erwin. Dia merasa hina kalau dia tidak dapat merebut Indah, karena dia sudah selalu sesumbar kepada kawan-kawannya bahwa bagaimanapun Indah pasti akan jadi miliknya, walaupun hanya untuk beberapa hari. Kata Ki Ampuh menjamin. Di saat kedua dukun itu berunding di dalam kamar tertutup, pintu diketuk orang. Ewis mau bicara dengan ayahnya. "Ayah, sudah banyak orang ayah tolong," kata Ewis. "Ya, memang begitulah mestinya. Ilmu gunanya untuk menolong sesama manusia." Kini Ewis minta tolong. "Mengenai apa?" "Ayah tidak akan marah." "Tidak, katakanlah," kata Itam. Orang tadi, Ewis merasa berhutang budi dan nyawa kepadanya. Lalu, sahut Itam, "Kalau dia melamarku, jangan ayah tolak. Sudah cukup banyak yang ayah atau Ewis tidak setuju. Ewis tak mau jadi perawan tua." "Dia sudah punya istri," kata ayahnya. Dia bingung. Anaknya yang biasanya pemalu, sekali ini terus terang mengatakan bahwa dia menghendaki Erwin. Bagaimana dia tak bingung? Anak kesayangannya inginkan pemuda yang harus dibunuhnya.